Ya pemirsa, kembali lagi Hidup Sehat. Itu tadi ya penemuan medis yang sering kita pakai di dunia kedokteran ya. Contohnya dari CT scan, pompa insulin, sampai transplantasi ginjal. Itu perlu kita syukuri juga ya, karena sampai sekarang kita pakai untuk mendiagnosis, bahkan untuk menyembuhkan penyakit. Wah, hebat gitu. banget ya penemuan-penemuan tersebut ya. Ya. Dan masih akan terus berkembang ya pastinya. Betul, ya. pasti akan terus berkembang ya. Betul. Nah, ini juga masih berkembang di pikiran saya, yaitu pertanyaan tadi ya, yaitu mengagetkan ini lumayan ya tadi kan pada saya bilang belum, jangan dijawab dulu ya. Oke, baik. Jadi bintik putih pada mata itu salah satu tanda masalah pada lambung. Fakta atau mitos, Dok? Oke, mitos. Mitos. Oh, bukan lambung kalau itu apa tuh, Dok? Nah, sebenarnya gini, kata-kata bintik putih itu universal banget kalau di kita. Karena bintik putih bisa karena peradangan, bisa karena bekas luka, bisa karena iritasi dan lain sebagainya. Sampai sekarang sih korelasi langsung sama lambung belum ada. Gitu. Jadi itu nggak menandakan khas untuk lambung aja, masalah lambung. Justru malah biasanya kita akan lihat ke infeksi dulu. Ada infeksi di area situ nggak sih? Atau kalau misalnya nggak ada di lokal area mata, ya kita cari ke yang lainnya lagi. Tapi nggak spesifik untuk lambung. Oh, baik, Dok. Jadi mitos ya. Mitos. Terus kalau bintik putih itu tuh bahaya nggak sih, Dok? Kalau memang ada tuh? Nah, kalau ada, mending cek langsung ke dokter mata. Karena kenapa? Kadang-kadang kita nggak bisa bedain nih, kalau secara kasat mata aja, ini infeksi, atau benda asing aja nempel, atau bayangan bahkan kadang-kadang Iya, kita betul. juga nggak tahu. Jadi kita mesti cek dulu. Kita pastiin aja dulu ke dokter mata terdekat, kita pastiin dengan alat mikroskop kita yang punya. Iya. Jadi nanti kita lihat dulu nih, bener nggak sih? Apa sih penyebabnya? Gitu, baru nanti Baik. kita tangani. Fakta mitos berikutnya nih dokter, pembuluh darah nih di daerah mata terlihat jelas dan juga lensa mata terlihat keruh. Ini katanya tanda dari seseorang mengidap diabetes. Fakta atau mitos, Dok? Bisa dibilang fakta, Fakta. Oh, oke. gitu. Walaupun kalimatnya nggak sepenuhnya benar ya. Ya. Gitu. Memang salah satu tanda terjadinya apa ya, gejala sampingan lah dari diabetes itu lensa yang makin cepat keruh, kataraknya makin cepat tebal. Gitu. Dan biasanya kita nggak akan notice kalau dengan kasat mata sampai dia benar-benar putih atau benar-benar keruh banget. Atau yang ngalamin sih, yang ngerasa ya burem banget atau apa. Nah itu emang salah satu tanda diabetes itu si lensanya jadi gemuk, jadi lebih tebel karena dia kan minum apa nutrisinya dari glukosa juga. Iya, gula. Itu, jadi ya otomatis gulanya makin banyak, makinlah dia tebel. Oke. Nah, gitu. Dan lensa mata keruh ini tuh harus ke dokter ya. Kita nggak bisa lihat sendiri tuh, kalau dokter lihat Iya, sendiri nggak bisa, itu harus betul. pakai alat khusus. Dokter yang gitu. tahu ya. Nah, ini Iya. fakta mitos selanjutnya nih, Dok. Oke. Ini yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi, Dok. Nah, ini gimana tuh? katanya jika pembuluh darah di mata menunjukkan gejala tegang gitu, Dok, itu dan memicu air mata, itu tanda tekanan darah tinggi. Fakta atau mitos, Dok? Bisa dibilang mitos. Oh, mitos. Oke. Gitu. Memang aku kebetulan punya darah tinggi juga, tapi nggak sampai mata gitu-gitu banget Iya. ya. Biasanya justru kalau darah tinggi kita lebih lihatnya di dalam, di retinanya. Oh, Mau gitu. darah retinanya seperti apa? Oh. Ada perdarahan nggak sih? Jangan-jangan ada yang pecah seperti itu. Tapi kalau di luar atau Iya. tadi kerasa kayak tegang seperti itu, justru kita lebih perhatiin ke tekanan matanya. Tekanan Di dalam mata? bola matanya sendiri. Ah, Gitu. Lagi tinggi nggak sih? Gitu. Jangan-jangan tekanan di dalam matanya sendiri yang lagi tinggi. oh. Bisa sih relate sedikit dengan hipertensi. Kalau menurut penelitian memang beberapa ada yang mengkaitkan tekanan darah yang tinggi dengan tekanan bola matanya yang juga tinggi. Karena kan dia cairan di dalam mata itu diproduksi juga di dalam Iya, betul. darah gitu. Jadi kalau naik tinggi ya otomatis tekanannya naik juga. Oke. Tapi nggak ke Dok, ini hipertensi. mata saya kan kebetulan nih pinggirannya kayak ada ada warna-warna putih-putihnya gitu, Dok. Itu normal apa gimana, Dok? Putih-putih ya? Iya, Dok. Oke. Putih-putih di sekitar yang hitam itu ya. Iya, iya benar-benar. Nih tuh lihat tuh, Dok. Ini maaf saya boleh nanya nggak umurnya? Iya, Dok. Kenapa, Dok? Umurnya berapa ya? Masih 20, Dok. penting Iya. untuk dietahui. 4, Dok. Aku dari kecil udah begini, Dok. Oh ya? Iya. Oke. Jadi orang bilang katanya orang ini 20-24 tahun yang lalu, Dok. Jadi ada yang bilang kayak pakai soft lens ya katanya gitu. Enggak, aku pakai soft lens kok, aku begini. Bagus ya mata lo gitu. Tapi aku takut juga sih maksudnya pinggirannya Apa ada gitu ya? putihnya gitu kayak sebenarnya. Tapi Tipis sih rasa ya. apa sih, Dok? Oke, jadi gini, kalau usianya udah di atas 45 atau Ya. 40 ke atas lah, itu bisa dibilang hampir semua orang yang umur segitu bisa punya. Kita bilangnya arcus senilis. Jadi dia kayak semacam tipis lingkaran putih di pinggir kornea gitu ya. Nah, itu biasanya disebabkan karena deposit dari lemak. Lemak. Memang Berhubungan dengan lemak. kolesterol. betul. Kolesterol kan ya salah satu juga ya, gitu. Bentuk lemak dalam tubuh kita kan kolesterol, trigliserid dan lain sebagainya. Dia bisa tersimpan
di dalam jaringan kornea gitu. Kalau misalnya ketinggian atau apa, dia bisa numpuk tuh di situ. Dan makin tua biasanya makin tebel gitu. Tapi kayak katarak gitu nggak dok sih dok? Beda. Kalau beda? katarak di dalam. Oh katarak itu di dalam ya. Lensanya. Oke baik. Betul. Tapi sebenarnya mengganggu nggak sih dok itu dok? Membahayakan nggak dok? Karena posisinya di pinggir, dia nggak akan mengganggu secara fungsi. Oke, malah jadi malah bikin bagus ya dok. Estetik ya. Jadi bule-bule gitu mata saya dok. Oke, dokter ini fakta mitos selanjutnya nih dok. Oke. Melotot nih Kak Bekti, Ya. melotot nih katanya ini salah satu tanda penyakit tiroid. Nah, fakta atau mitos? Langsung jawab ya. Ya. Itu fakta. Fakta. Ya. Jadi melotot seperti apa dok itu bisa jadi dikondisikan tiroid? Jadi kalau kita lihatnya, biasanya kan nih kalau Mas Bekti nih sekarang lihat saya gitu dengan pola mata yang biasa, Ya. pasti bagian atas kornea kita akan tertutup sedikit sama kelopak. Ya. Nah, ada orang-orang tertentu ya seperti yang sedang menderita tiroid gitu ya, penyakit tiroid, dia akan lebih kelihatan melotot. Kadang-kadang memang posisi bola matanya agak ke depan sedikit depan, gitu. Karena dia terdesak sama pembesaran rongga-rongga mata dan otot-otot di dalam bola mata. Itu akhirnya dia lebih kelihatan menonjol, terus bola mata kita yang korneanya kelihatan semua tuh bulat gitu. Nah, itu mesti hati-hati. Biasanya diseringin juga dengan berair. Iya. Habis itu kalau ngelihat bisa double. Gitu. Terus kalau misalnya nutup mata dia nggak nutup full bisa juga. Gitu. Ya gejala tiroid yang lain juga banyak ya, kayak deg-degan, berkeringat, cepet capek. Kalau menemukan gejala seperti itu plus matanya rada nonjol, coba cek ke dokter penyakit dalam atau ke kita ke dokter mata. Baik, jadi bukan hanya mata belotot saja ya disertai dengan penyakit lain. Nanti kalau misalkan belotot aja pemirsa-pemirsa yang matanya belok pada aduh mata saya jadi Iya, nanti pasien saya nyibelorong semua dong. kan. Bukan berarti maksudnya mata belok bukan berarti tiroid ya, Ya, bukan ya gitu tidak kan. selalu kok. Nggak selalu gitu. Iya, Ya, harus harus lebih pemeriksaan lebih lanjut. lanjut lagi pastinya ya. Betul. Nah, ini ada satu lagi dok, masih mampu dok? Siap. Ya, fakta mitos selanjutnya dok. Jika air mata keluar terus disertai dengan kesulitan menutup mata, itu bisa jadi gejala kelumpuhan saraf dok. Fakta atau mitos? Oke, fakta. Fakta? Bisa, betul. Oh, seperti apa tuh dok? Karena gini, di muka kita nih banyak banget sarafnya. Iya. Gitu. Buat nutup kelopak sama buka kelopak aja beda sarafnya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya tadi berair, terus susah nutup ya, nah, itu biasanya berhubungan dengan salah satu saraf pusat yang kerjanya memang di daerah mata dan untuk mengatur pengeluaran air mata kita. Gitu. Sebabnya bisa karena tadi kelumpuhan saraf atau bisa karena infeksi virus. Oh. Betul. Jadi mungkin suka lihat ya yang matanya mukanya mencong sebelah nih misalnya. Betul. Pernah dengar Bell's palsy seperti Iya, itu. Nah, betul. bisa jadi itu salah satu tandanya gitu. Kalau disuruh nutup susah, suruh buka gimana gitu. Terus kelenjar air matanya juga terpengaruh, hati-hati. Bisa jadi salah satu tanda dari gejala Bell's palsy. Atau kalau misalnya muncul hitam-hitam di matanya, sekitar mata, atau matanya merah berulang sebelah doang, hati-hati. Itu bisa jadi infeksi virus juga. Infeksi virus, Jadi ya, infeksi kalau ya. ketemu gejala kayak gitu emang mesti cek dulu. Ya. Bisa ke kita atau ke dokter saraf juga boleh. Oke, baik. Jadi sebenarnya mata berair juga itu salah satu tanda dari mata kering ya dok ya. Betul, Mungkin pemirsa betul bingung, sekali. matanya kan kering kok bisa berair. Nah di situ adalah kompensasi ya dok ya. Ya. Jadi kalau misalkan syarafnya kena itu harus konsul tentunya Betul, ya. betul. Kita Baik, mesti dok, cek-cek ya. dulu Mungkin deh. boleh Biar dikasih kan. tips-tipsnya dok untuk mungkin kita-kita di sini yang bisa boleh menentukan gitu ya, apakah ini kena ada apa-apa atau melihat mengetahui gitu, mungkin bisa membantu ya kan untuk kita cepat menanganinya gitu melalui mata. Itu seperti apa dok? Oke, yang jelas kalau yang secara kasat mata kelihatan, kalau kita yang lihat orang ya, Iya. merah. Atau tadi agak kekuningan. Iya. Misalnya berair atau matanya beda sebelah misalnya. Kanan kiri atau kelihatannya nggak seperti biasa nih yang satu nutup. Nah, itu hati-hati. Iya. Atau kalau kita sendiri yang ngalamin, yang jelas ya burem Burem. atau double ngelihatnya atau ada nyeri. Nah, coba cek langsung deh. Gatel kadang-kadang itu juga gejala sepele tapi bisa jadi menandakan sesuatu yang lain. Itu. Jadi mesti hati-hati. Baik, Kita jadi cek-cek mengetahui dulu. juga ya gejala-gejala tubuh itu bagaimana gitu ya. Betul. Mata kita itu organnya kecil ya Kak Bekti, Iya. tapi kita harus mensyukuri atas kemampuannya gitu. Jadi kita harus Betul hargai sekali. menjaganya gitu. Iya betul. Jadi kalau ada yang merasa sesuatu yang mungkin aneh-aneh, gimana seperti saya tadi tuh udah langsung tadi minta tolong sama Betul. dokter gimana ya. Mungkin ternyata gak kenapa-napa. Jangan kucoknya sembarangan juga. Betul. Jangan tetes-tetes sembarangan juga ya dok. Bener ya. banget Kak Bekti itu Gitu. sedikit menyinggung nih. Suka ada kan kayak di radio gitu kalau misalkan menyembuhkan katarak, menyembuhkan diabetes, teteskan. Nah, dokter coba
tanya dulu pemirsa sama yang uruskan. ahlinya. Nah, itu yang penting sebenarnya karena ya namanya iklan ya gitu ya. Pasti semua akan dibombastiskan gitu. Tapi kan kita mesti tahu dulu isinya apa, gejalanya kenapa sih harus pakai obat, penyebabnya apa. Nah, itu yang kita mesti pastikan dulu nih ke dokter mata misalnya. Apa sih penyebabnya gitu? Bisa diobatin nggak sih? Ternyata kan kalau misalnya enggak kan ya udah kayak cerita. Baik, gitu. Dok. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Dok. Dokter. Sama-sama. Penjelasannya. Iya. Makasih Baik, nah banyak. ini kita akan ngebahas ya soal asam lambung yang naik tuh. Itu penyebabnya gimana sih, Dok? Nah, Dan juga kita pencegahannya akan seperti membahas- apa, Dok? Kita akan bahas saat lagi, Kak Bekti. Ya. Jangan lupa pemirsa, tetap di Hidup sehat.